Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, bawa hati kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mau datang kepada Dia, membawa syukur kita untuk menyukakan akan hati Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu yang melimpah atas kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ini seruan hati kami, Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
yang selalu baru melimpah mengalir. Terima kasih buat segala perkara yang telah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami tahu sekalipun Kau tak pernah meninggalkan kami, bahkan penyertaan dan tuntunanmu itu nyata ya Tuhan. Taruh dalam hidup kami hati yang mau mendengar akan suara-Mu, dan telinga seorang murid ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami yang Kau mau atas hidup kami. Kinarala marala 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 mala 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 mala. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur kepadamu atas segala rahmat dan kebaikan serta kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kami rindukan akan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami apa yang Kau mau, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau bersama-sama merenungkan bahwa mendengar suara Tuhan membuat kita bertumbuh dalam iman. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami suatu masalah, tetapi Bapak Ibu tidak tahu jalan keluarnya. Sehingga Bapak Ibu merasa galau, stres, dan bahkan sampai putus asa. Tetapi tiba-tiba ada suara di hati yang berbisik atau hikmat yang terlintas di pikiran kita, memberikan jalan keluar atas masalah itu. Sampai Bapak Ibu sendiri merasa heran, kok enggak dari dulu-dulu ya aku berpikir seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah suara Roh Kudus yang berbisik melalui hati kita, atau hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Memang tidak semua yang kita dengar itu adalah suara Tuhan. Karena itu kita harus peka dan bisa membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan. Tetapi suara Tuhan biasanya yang pertama memberi solusi, damai, sejahtera, dan kelegaan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan firman Allah yang tertulis di Alkitab. Dan yang ketiga, memberi jawaban atas solusi setiap permasalahan kita yang didasarkan cinta kasih, damai sejahtera, kebenaran, dan bukan balas dendam atau hal-hal yang negatif yang lain. Karena itu Samuel berkata di dalam 2 Samuel 22 ayat 29, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Suara Tuhan adalah pelita dalam kehidupan, sama seperti pelita di mana dia berada akan menerangi lingkungan yang ada di sekitarnya. Demikian juga dengan suara Tuhan. Ketika suara Tuhan berbicara, maka akan membawa terang bagi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di Amsal 20 ayat 27 dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Inilah cara Tuhan untuk membawa hati kita menjadi murni seperti Kristus. Tuhan menyelidiki seluruh hati kita, tujuannya supaya hati kita bisa dibentuk, dimurnikan, dan diubah menjadi seperti Kristus.
Mengapa hal itu penting? Sampai Tuhan menyelidiki hati kita. Karena secara umum, kehidupan seseorang lebih ditentukan oleh hati daripada otak. Mengapa? Sebab seringkali terjadi, sekalipun orang itu tahu bahwa bohong itu dosa, tetapi ketika hatinya panas dan ingin balas dendam, maka kebohongan itu berani dilanggarnya untuk memuaskan kedagingannya. Demikian juga dengan perzinahan. Saya percaya bahwa orang yang melakukan itu tahu bahwa berzina itu dosa. Tetapi ketika hatinya mengingininya, dia sudah benar-benar terpikat dengan madu cinta, maka ia tetap berani melakukannya, melakukan perzinahan, melakukan pelanggaran, sekalipun dia tahu bahwa itu adalah dosa. Seperti Hawa, Bapak Ibu, ketika dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tahu kalau dia memakan buahnya, maka itu adalah dosa. Tetapi karena terpikat oleh bujuk rayu daripada iblis, bisa menjadi seperti Allah, maka ia memakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi bukan berarti otak tidak memiliki peran sama sekali dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berkata bahwa otak itu seperti tempat gudang penyimpanan. Jadi setiap apa yang kita lihat, kita dengar, atau kita pelajari, itu seperti file-file yang kita simpan di dalam otak kita. Terus bertumpuk, dan setiap hal yang baru masuk dalam otak kita, posisinya ada di atas. Karena itu, untuk hal yang baru, karena posisinya di atas merupakan hal yang mudah untuk kita ingat. Karena masih fresh dan juga masih segar. Tetapi untuk hal yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, yang sudah tertumpuk dengan file-file yang lain, kita perlu mengingat-ingatnya terlebih dahulu. Tetapi file itu bukan berarti hilang. File itu masih ada. Tetapi kita harus menggalinya atau mengingat-ingat kembali. Dan untuk sesuatu yang kita renungkan berulang-ulang, maka setiap kita membaca, melihat atau mendengar, bahkan merenungkannya, maka itu seperti file yang tidak hanya kita taruh kembali di atas, tetapi tulisan-tulisannya seperti kita beri boot. Ya. Semakin lama, semakin tebal, dan posisinya karena semakin di atas, maka semakin mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, jika kita sering mendengar suara Tuhan, baik melalui pembacaan Alkitab, bacaan rohani, ataupun hal-hal yang kita dengarkan tentang firman Tuhan, itu jika kita lakukan terus-menerus, maka file itu akan ada di posisi di atas. Dan tidak hanya itu, karena sering kita merenungkannya, maka kata-kata itu, firman Tuhan itu seperti di-bold. Akhirnya menjadi sesuatu yang mudah untuk kita ingat. Sehingga oleh karena itu kita tidak perlu heran ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada dalam pemikiran bagaimana harus mencari solusi dan jalan keluar, maka firman Tuhan itu menjadi file yang muncul di dalam otak kita dan memberi jawaban kepada kita atas apa yang harus kita lakukan. Terlebih ketika Tuhan berbicara secara rema, maka firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan dan solusi di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan kita dengan damai sejahtera dan sukacita karena Allah ada di dalamnya. Contoh, saat kita menghadapi kesulitan dan kekurangan, tetapi otak kita berkata, "Aku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Maka hati kita merasa tenang dan damai. Terlebih saat Roh Kudus berbisik dalam hati kita, mendengarkan suaranya, memberikan jawaban dan menunjukkan solusi jalan yang harus kita kerjakan, maka seketika itu juga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan seolah-olah hati kita menjadi melonjak, mengucap syukur kepada Tuhan atas jawaban yang Tuhan berikan. Karena itu Rasul Paulus di Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin banyak firman yang kita dengar dan kita percaya, maka semakin banyak file firman Tuhan yang kita simpan di dalam otak kita. Dan saya sangat percaya firman itu akan muncul dan memperdengarkan suaranya saat kita membutuhkan. Seperti seorang anak yang membutuhkan makanan atau asupan gizi untuk dia bisa bertumbuh, berkembang dengan sehat. Maka demikian juga dengan iman kita. Supaya iman kita bertumbuh dan berkembang, maka kita memerlukan firman Tuhan yang menjadikan asupan gizi di dalam kehidupan iman percaya kita. Tanpa makanan, seorang anak akan mengalami kematian. Demikian juga dengan iman kita. Tanpa firman Tuhan, iman kita akan mati. Karena itu mendengar suara Tuhan membuat kita bertumbuh dalam iman. Mari kita bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, bahwa firman-Mu itu yang akan menopang kami. Firman-Mu itu yang akan menghibur kami. Firman-Mu yang akan menolong kami. Bahkan firman-Mu yang akan memberi kekuatan kepada kami. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, urapi kami, berkati kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Berikan keteguhan dalam hati untuk kami mengambil komitmen. Setiap hari kami boleh membaca Alkitab. Setiap hari kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sehingga Tuhan, kami percaya melalui kerinduan kami untuk mengenal Engkau secara pribadi, maka Roh-Mu akan berbicara kepada kami, memberikan petunjuk, solusi, dan jalan keluar. Kami mau terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.